Woi, aduh, 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 aduh. Dari rubuh aja nih. Ada yang lagi modus. Kuat ya, udah AC ya. Ini cuma pakai celana kolor. Kayaknya gagal. Ayo, Sapo, wani munggah gunung, ayo. Macam-macam kalau ke Sindoro. Gunung bagi saya adalah sebuah kutukan. Ya, sebuah kutukan yang sepertinya saya susah menemukan penawarnya. Tanggal 15 Maret kutukan itu membawa tapak kaki saya ke daerah Temanggung, Jawa Tengah. Kutukan itu saya dapatkan dari Kawah Ratu di Gunung Salak dengan ketinggian di bawah 2000 mdpl. Dan kutukan itu semakin kuat ketika saya mendaki Cikuray di Garut dengan ketinggian hampir 3000 mdpl. Saya tidak tahu apakah kutukan gunung itu juga berlaku untuk teman-teman fake traveler saya. Saya pernah berujar bahwa mendaki gunung itu hobi yang sia-sia. Bayangkan, jauh-jauh kita berjalan kaki ke atas, tibanya di puncak nggak lama kita kembali turun. Apa enaknya coba? Mending kalau trekking cuma bawa badan, ini kan juga bawa peralatan gunung yang berat. Saya aja yang kapasitas carry saya cuma 35 liter, ini sepertinya saya memanggul satu teman dengan bobot 70 kilo. Saya termotivasi melihat si Dodi, Rudi, Bo, dan Wahyu begitu bersemangat dengan carrier masing-masing. Mereka sepertinya bangga dengan apa yang dibawa di punggungnya. Nah, soal saya bangga atau tidak nanti akan saya ceritakan di akhir video. Set, 100 kilo. Nih, dapat nih komunitas fake traveler baru beli tenda untuk pertama kali, dan kita ceritanya mau unboxing dan sekalian kita mau belajar nenda nih ceritanya. Unboxing biarpun tanpa box ini. Ya, buka. Ini adalah teman-teman komunitas fake traveler yang tadi saya ceritakan bagaimana awal mula saya terkena kutukan gunung. Hari itu kami membeli perbekalan gunung. Jika di dua pendakian sebelumnya kami mendaki tektok, untuk pendakian kali ini kami akan ngecamp. Berbekal video-video tutorial yang kami lihat di YouTube, kami belajar mendirikan tenda. Dalam hati saya berpikir, wah ini bakal seru sekaligus menakutkan. Seru karena kutukan gunung itu mungkin baik, menakutkan karena kami tidak punya pengalaman di situ. Tapi inilah saatnya kami melengkapi kutukan gunung itu untuk mendapatkan portofolio di atas 3000 mdpl. Portofolio seperti mau melamar kekasih atau pekerjaan saja. Soal portofolio nanti juga akan saya ceritakan di akhir video. Kenapa kami butuh portofolio di atas 3000 mdpl. Nih, ngetes tenda sambil ngetes di air hujan nih. Wah, mantap. Ini ngomong-ngomong udah siap nenda semua nih.
Malam itu pun tiba. Ini adalah sekretariat BPJ, tempat nepo para pendaki yang hendak melakukan pendakian bersama, termasuk kami komunitas fake traveler. Selain share cost untuk menekan budget biar lebih murah, ikut rombongan semacam ini juga untuk menimba pengalaman dari para suhu gunung yang sudah kapalan. Dengan bus yang tidak terlalu besar, kami berangkat pukul 9.45 molor dari jadwal yang seharusnya. Sembari CP mengabsen rombongan trip, kami mencoba mencari posisi nyaman bus yang sesak. Sesekali kami mencoba mengakrabkan diri, cari kenalan, bercanda, kadang menjodoh-jodohkan teman saya yang masih jomblo. Bo terlalu pemalu. Nah, Rudi sasaran saya untuk dibecandain soal pasangan. Suram. Mau nyusul itu, gelap gambarnya. Ayo sini aja. Terlalu vlogger. Ini udah saya nganterin ya. Turun, nggak ada yang nganterin kalau kerja. Nah ini kakak CP nih. Kakak cuek. Mumpung belum ada yang nganterin tuh. Oh bisa aja kakak Tommy. Saya bantu ngomong. Tadi gue suruh bantuin ngomong, ini udah dibantuin, boleh turun. Namanya Fitria, RT BPJ loh dia. Muka Rudi langsung memerah sepanjang tadi. Saya dan teman-teman menjodoh-jodohkan dengan Fitria. Bus terus melaju membelah hawa dingin malam. Ditambah AC bus yang dingin, membuat otak saya menegang dan susah untuk diajak lelap bercumbu dengan gelap. Terasa menjadi malam yang panjang. Fajar pun menggelayuti bumi dengan mesra. Dodi, Rudi, Wahyu, dan Bo masih nyaman di mimpi peraduannya. Dari kejauhan, Sindoro malu-malu menampakkan diri. Sementara saya masih bergulat dengan kantuk yang tertahan, sedang mata susah sekali untuk dipejamkan. Sindoro makin gagah menampakkan agungnya. Merajut anganku untuk merengkuh indah dan bercumbu mesra di puncak Sindoro. Gunung memang bukan untuk ditaklukkan, tapi gunung layak dicumbu mesra. Seperti saat kita sedang sayang-sayangnya terhadap apa yang kita sayangi. Sambil berhayal tentang indahnya Sindoro, tak lama kemudian saya tiba di base camp. Pagi itu jalanan terlihat lengang, tapi base camp Sindoro tak pernah sepi dari pendaki. Kami tiba di base camp Kledung sekitar pukul 10 pagi, tapi suasana masih seperti fajar baru menyingsing, dikarenakan cuaca saat itu sedang mendung, kadang gerimis menyapa. Kami pun bergegas mempersiapkan diri. Makan, mandi, membeli kebutuhan kami selama pendakian, dan tentunya repacking barang-barang yang akan kami bawa. Di antara rasa cemas dan gembira bercampur seperti barang bawaan saya yang asal saya masukkan carrier. Idris, salah satu CP Trip Sindoro BPJ, sedang memberikan arahan kepada rombongan trip. Saya, Rudi, Dodi, Bo, Wahyu yang baru pertama ikut trip, mendengar arahan CP membuat kami sedikit rileks. Maklum, ini pendakian pertama kami dengan membawa carrier besar dan berat di gunung yang mempunyai puncak di atas 3000 mdpl. Suasana di base camp utama Kledung sudah riuh ramai. Dengan banyaknya pendaki, rombongan kami pun menunggu giliran untuk registrasi. Ini berat banget. Base camp Kledung ini adalah semacam balai desa Kledung yang dimanfaatkan sebagai base camp pendakian. Tempatnya sangat luas sehingga bisa menampung pendaki dalam jumlah yang lumayan banyak. Kami menunggu lumayan lama untuk mendapat giliran masuk ke dalam base camp utama. Dan dengar-dengar akan ada pemeriksaan ulang barang-barang bawaan pendaki. Mungkin ini yang membuat kami cukup lama menunggu. Giliran kami pun tiba. Dan benar saja kami disuruh untuk membongkar lagi carrier yang telah kami packing sebelumnya. Jadi kita tadi mau berangkat nih. Tapi sekarang peraturan yang baru, kita harus bongkar seluruh carrier kita. Ya emang peraturan sih, emang harus ngikutin juga, tapi agak sedikit males. Mungkin yang cari barang-barang yang nggak boleh dibawa naik ke atas, kayak misalnya tisu basah atau apalah, gue nggak tahu. Tapi ya udah, namanya peraturan, ya udah kita ikutin aja. Jadi bongkar-bongkar lagi semuanya. Ntar masukin lagi, udah kerja 2 kali. Tadi di sono udah dibongkarin, tarik packing kan, udah
udah nyampe tadi, sekarang ternyata di sini suruh bongkar lagi. Rombongan kami berjumlah total sekitar 30 orang. Sembari masing-masing kami mengisi formulir Simaksi, Ranger Gunung juga mendata dan memeriksa ulang barang bawaan kami. Semata-mata ini untuk menertibkan pendaki yang kadang nakal membawa barang terlarang dan kelengkapan peralatan seperti jaket, sepatu, celana, tenda gunung, air, makanan, mantel, sleeping bag untuk keperluan pribadi. Sedangkan untuk rombongan diwajibkan membawa P3K untuk pertolongan pertama. Lagi inspeksi oleh Emang lo bawa apaan lu? tisu basah. Mana coba lihat. Tisu basahnya Wayu. Nah ini nih barang ilegal nih. Ilegal di gunung nggak boleh nih. Nggak boleh ini 2 ya. 3 malah dibawanya. 4. Wayu banyak banget. Tapi ini ya, harusnya ini aja ya, maksudnya kepercayaan aja gitu ya. Yang nggak boleh apa taruh gitu. Ini kan disuruh bongkar semua ya. Tuh bawa bantal segala. Setelah pendataan dan pemeriksaan usai, kami pun mengemas dan merapikan lagi carrier kami sembari menunggu rombongan lain yang belum selesai repacking. Cukup lama kami berada di base camp, sekitar 1 jam lebih. Sampai kami tak sadar di luar hujan deras disertai angin kencang. Raut Dodi terlihat cemas. Kini Bo masih terlihat tenang seperti biasanya. Dan ini Wahyu yang masih dengan raut tampolan, kata Rudi. Saya pun membongkar lagi carrier dan memakai jas hujan sedang hujan tidak juga reda. Perjalanan ke pos 1,5 pun kami mulai. Nungguin yang mau ke pos 1 naik motor nge-trail. Dadah dong, dadah. Ya, tanjakan. Mantep nih motornya, asli mantep. Saya rasa pengalaman saya dan teman-teman yang naik ojek dari base camp utama ke pos 1,5 gak usah saya ceritakan lah ya. Saya aja ketika dulu masih suka trek-trekan jalanan tidak pernah merasakan setakut ini naik motor. Di atas trek batu yang licin sampai jalanan berlumpur curam dilibas abang ojek Sindoro dengan kecepatan maksimal. Mereka berdalih itu dilakukan karena jika tidak dengan kecepatan maksimal dijamin motor tidak akan kuat nanjak. Ya, masuk akal sih bang, tapi jantung rasanya mencopot di bang. Lebih parah ini rasanya daripada ketika dicopot mantan yang pergi tanpa alasan. Trekking yang sesungguhnya pun saya mulai dari pos 1,5. Jalur tanah masih terbilang manusiawi. Ada naik, ada turun, tidak terlalu curam. Hanya saja cuaca sangat tidak menentu. Sahib terdengar suara motor pedagang yang hendak mengantar barang sampai batas trek yang tidak bisa dilewati lagi. Momen bang. Dikarenakan cuaca tidak menentu, kadang hujan, kadang panas. Saya melepas raincoat saat cuaca panas karena sangat mengganggu saat trekking. Saya hanya membawa raincoat motor dan ini sangat tidak recommended untuk hiking. Tanjakan maut ini namanya.
Biarpun napas ngos-ngosan, tapi ini keren. Baru pertama kali kan pakai keril gede naik. Ini bobotnya 100 kilo satu. Badannya padat dia, padat. Kecil tapi padat. Badan gua 100 kilo, tambah carry 100 kilo, 200 kilo gua ke Sindoro. Tentu ini hanya candaan saya untuk menggambarkan beratnya bawaan saya yang baru pertama kali naik gunung dengan carrier penuh. Naik gunung. Gue baru pertama nih. Baru pertama menggunakan carrier gede gitu. Banyakan turunan buat sampai puncak. Tapi terkadang nggak sesuai ekspektasi. Silakan. Sebenarnya gue masih kuat, cuman gue pengen nunggu temen. Ini termasuk kita nungguin dia. Oh iya. Enak kalau gue tinggal. Benar. Masih mampu. Oke. Siapa lagi? Masih kuat buat ngerokok, mau ngeliat gue ngerokok. Jangan, ntar kecapean. Wah iya tuh dia. Bo mana Bo? Bo udah di depan. Oh Bo udah di depan. Wah hebat. Masih tenaga masih 99,99%. Maksudnya yang udah dibuang itu. Dalam rombongan Tri BPJ, saya berjalan paling pelan. Saya teringat kata-kata Firsa Besari ketika naik gunung. Saya adalah orang yang pelan-pelan, tapi saya tidak pernah mundur. Saya setuju dengan itu. Falsafah hidup saya adalah pelan-pelan, tapi pasti. Pasti sampai puncak, pasti kuat, pasti bisa mencapai tujuan yang saya mau, biarpun pelan. Kecuali di luar batas limit yang saya miliki dan jika Tuhan tidak berkehendak. Cuaca kembali tidak menentu, titik hujan mulai kembali saya rasakan. Jangan di close. Pos 2 pun belum kelihatan batang hidungnya. Hujan lagi, udah lepas gas hujan lagi. Dan benar saja, kali ini hujan begitu lebat sampai akhirnya kami beristirahat di pos 2 yang ternyata sudah dekat. Jarak tempuh dari pos 1,5 ke pos 2 relatif tidak terlalu lama. Tidak lebih dari 1,5 jam trekking santai. Ya, kalau sudah expert mah, saya yakin nggak sampai 1 jam sudah sampai pos 2. Hujan semakin lebat dan angin yang berembus mulai agak terasa dingin di tulang. Sesekali saya mengambil gambar dengan GoPro yang saya miliki. Sayang kalau momen seperti ini terlewatkan. Dalam kondisi seperti ini, Rudi masih bisa tersenyum. Sedangkan Bo saya bingung, kata-kata apa yang hendak saya rangkai selain kata-kata Bo cool. Saya berpikir hujan ini nggak bakal reda dalam waktu dekat. Dan jika kami terlalu lama beristirahat, dalam kondisi seperti ini secara teori justru membahayakan. Saya pun mengajak rombongan untuk segera melanjutkan perjalanan, agar badan juga tidak kaku kalau terlalu lama beristirahat. Lepas pos 2 mulai curam dan jalur yang kami lewati berubah menjadi aliran air. Yang kami lakukan hanya terus bergerak agar badan kami tidak kedinginan. Melakukan pendakian dalam kondisi seperti ini sangat menguras tenaga. Trek semakin terjal, hujan semakin deras, dan di situ kesetiakawanan antar pendaki diuji. Kami saling membantu, tidak lagi membedakan apakah itu rombongan kami dari PPJ atau pendaki lain. Tujuan kami sama, yaitu menyelami keagungan Tuhan, dan gunung adalah salah satu keagungan Tuhan itu. Saya masih ingat kata-kata Dodi di Cikuray. Puncak hanyalah bonus, mendaki untuk kembali. Habis makan gandum ya? Iya, gue kalau makan madu doang kayaknya malah sakit gigi. Tapi kalau Karena manis. ada karbonya malah gue hilang malah gitu perihnya perut. Tenaganya juga dapat. Masih nanjak lagi nih. Jauh kayaknya, kita ditinggal jauh kayaknya. Menurut para pendaki, madu itu bagus menemani trekking. Saya pun telah menyiapkan madu di tas kecil saya dan saya meminumnya. Saya nggak tahu itu benar-benar berkhasiat atau hanya suges. Yang jelas sembari beristirahat minum madu itu sebuah kenikmatan tersendiri. Jalur semakin curam dan terjal. Sudah hampir 2 jam saya berjalan dari pos 2. Trek pendakian dari pos 2 ke pos 3 ini memang lumayan jauh, dan hujan pun masih mengguyur sepanjang jalur. Di pendakian kali ini saya belum mendengar sekalipun suara burung berkicau, atau minimal suara serangga gunung yang meraung-raung. Saya nggak tahu apakah karena disebabkan cuaca buruk atau penghuni hutan Sindoro sedang malas memperdengarkan keagungannya. Tapi bagi saya suara-suara penghuni hutan gunung itulah yang kadang bikin kangen ingin balik ke gunung. Yang saya dengar hanya gemericik air hujan dan aliran air di sepanjang trek yang kami lewati.
Beberapa kali kami dihadang oleh bekas pohon tumbang. Kadang pohon yang lumayan besar dan kami harus menunduk untuk melewatinya. Tak jarang carrier kami tersangkut oleh hadangan pohon tumbang tersebut. Menurut penuturan penjual gorengan di pos 1, hutan Sindoro beberapa tahun lalu pernah terbakar. Tampak di beberapa tempat di jalur yang saya lewati memang kadang masih terlihat hutan terlihat gundul. Tapi itu juga nggak banyak, Sindoro sekarang sudah mulai tampak anggun kembali. Jalur mulai saya rasakan ketidakramahannya. Kadang saya harus merayap, memegang batu atau ranting ditambah jalur yang licin di saat hujan seperti ini. Pelan-pelan tapi terus maju ke depan, itulah yang saya pikirkan saat itu. Saya semakin tertinggal di belakang. Untung ada Fikri yang memang bertugas sebagai sweeper. Dan Rudi yang kadang menemani saya di belakang dan bergantian mengambil gambar dari GoPro saya. Trek saya rasa makin berat dan berat. Setidaknya itu yang benar-benar saya rasakan. Walau menurut penuturan pendaki yang sering hiking, trek di Sindoro ini terbilang ramah dibanding Sumbing, apalagi Slamet yang tergabung dalam Triple S. Dalam pikiran saya, Sindoro ini adalah batu loncatan untuk saya ke depan, yang juga ingin menikmati Triple S ini, yaitu Sindoro Sumbing Slamet. Dan inilah Sindoro yang orang bilang jalurnya paling ramah. Puncak Sindoro memiliki ketinggian 3.136 meter di atas permukaan laut. Ini adalah kesempatan saya untuk mendapatkan portofolio pendakian di atas 3.000 mdpl. Portofolio ini penting bagi saya serta teman-teman komunitas Fake Traveler untuk bisa ikut trip pendakian selanjutnya. Seperti yang saya singgung di awal video, ada beberapa komunitas pendakian gunung yang mempersyaratkan minimal portofolio 3 gunung di atas 3.000 mdpl untuk bisa ikut trip pendakian gunung-gunung tertinggi macam Mahameru, Raung, Kerinci, dan Rinjani. Perlu diketahui, dengan ikut trip semacam itu banyak keuntungan yang kita dapat. Selain biaya yang murah, pembelajaran dari para expert gunung itulah yang tak ternilai. Kalau ingin simpel sih, saya nggak perlu repot-repot mendapatkan portofolio pendakian semacam ini. Tinggal saya telepon agen travel yang melayani pendakian. Tanpa portofolio pun, besok saya sudah bisa mendaki ke Mahameru atau Kerinci misalnya, asal budget tersedia. Menurut saya, pendakian gunung itu tidak sesimpel itu. Ibarat siklus kehidupan, kita dilahirkan tidak didesain untuk langsung bisa berlari. Video ini. Nah, proses itulah yang sekarang sedang saya nikmatin. Nih. Biarkan proses itu berjalan secara alami. Saya yakin kenikmatan yang nanti saya dapatkan juga akan lebih indah di portofolio kehidupan saya. Masih curam, coy. Ini Dodi. Dengan badan yang besar dan tentu bobot yang berat, saya salut dengan semangatnya yang tak pernah gentar. Melibas tanjakan setan ini menuju pos 3. Ini dia nih, pejuang Fake Traveler. Sampai juga. Dong, baluan. Ya. Madunya siapa? Madu siapa? Udah kuat ya, udah terbiasa ya. Ini vlog bang. Iya, ngevlog, nanti diedit videonya, ntar kita share. WhatsApp guys. Nggak olahraganya gimana olahraganya? Iya, harusnya kan olahraga. Sabtu Minggu udah digenjot, Senin sampai Kamis. Harusnya tuh terus digenjot terus sampai hari Kamis, baru istirahat sehari Jumat, Sabtu nanjak. Senin sampai ini berangkat nggak olahraga lagi. Bosan lagi dah. Berapa lama lagi? Masih jauh nggak? Mulut saya terdengar bawel, yang menanyakan apakah pos 3 masih jauh apa dekat. Saya pun tidak berharap ada yang menjawab pertanyaan bodoh saya itu. Itu hanya sekedar trik saya untuk menyemangati diri saya sendiri. Terutama jika dihadapkan trek yang curam dan terjal. Di depan tampak batu besar kokoh berdiri. Inilah yang disebut Watu Longko, atau dalam bahasa Indonesia bisa berarti batu langka. Sekilas saya perhatikan batunya biasa aja, kenapa dibilang batu langka ya? Dalam kondisi lelah saya pun malas berpikir, biarlah suka-suka yang ngasih nama. Namun jika viewer ada yang tahu sejarah Watu Longko, silahkan tulis di komen ya untuk pembelajaran bersama.
Lumayan. Tapi kondisi karena si Komino berusaha bertahan hidup. Terseok-seok. Gue bukannya tapi ini pelajaran. Dari Watulongko ke pos 3 deket gak jauh nyampe. Lanjut. Setelah melewati tanjakan curam sebelum area Watulongko, kami dihadapkan lagi tanjakan curam. Kali ini tanjakan terjal berbatu dengan kemiringan entah berapa derajat. Yang jelas tanjakan ini membuat saya mules hanya dengan melihatnya saja. Fikri sih menyemangati saya bahwa ini adalah tanjakan curam terakhir sebelum pos 3. Mendengar itu saya langsung bersemangat untuk cepat sampai di atas. Ya, sekarang kita sudah berada di ketinggian sekian. Sekarang kita ada di trek jalur Gunung Sindoro. Gue kayak repot. Saling menyemangati itu adalah hal penting ketika kita dalam kondisi kelelahan. Meskipun kadang itu hanya semacam bualan, tapi itu tidak penting lagi. Ya, panggil saya saja Bunga. Saya biasa jual borak, biasa borak. Saya coba ikut-ikutan awalnya. Mumpung untungnya lumayan banyak. Kayak orang bener ah. Sebuah perhatian kecil itu penting sebagai pembakar semangat dan menunjukkan rasa setia kawan. Ini adalah Nasrullah, salah satu peserta trip Sindoro BPJ. Sama apa? Hah? Sama apaan? Perawatan pribadi. Saya berpikir hanya saya yang berjalan pelan. Namun Nasrullah lebih pelan daripada saya. Saya tahu barang bawaan Nasrullah lebih berat dari saya. Bayangkan dengan carrier di punggung terlihat bermuatan penuh masih ditambah dengan tas ransel gede di depan. Dan di tanjakan ini terlihat Nasrullah seperti sudah tidak sanggup lagi membawa tas ransel tersebut. Ternyata Nasrullah ini bukan hanya membawa keperluan pribadinya saja, namun juga barang-barang untuk keperluan kelompoknya. Sampai akhirnya Fikri sang sweeper baik hati membantu membawakan tas ransel Nasrullah di tanjakan terakhir sebelum pos 3 ini. Katanya tinggal tanjakan sekali ini doang. Di tanjakan ya lumayan parah. Habis itu katanya baru pos 3, nggak tahu juga sih. Belum pernah kesini. Sweeper kita, Fikri. Angin makin kencang, keras menyapu di area yang terbuka. Kami pun tergesa-gesa mendirikan tenda dan kurang sempurna, dikarenakan dengan kondisi hujan, dingin, dan terpaan angin kencang seperti ini kami rawan terkena hipotermia. Summit direncanakan pagi dini hari sekitar jam 4. Dan inilah area pos 3 Sindoro, 2315 mdpl tempat rombongan trip ngecamp. Tenda yang hancur. Ya, digeletakin begitu aja barang-barangnya. Nih, nggak tahu nih ada orang apa nggak ada. Ada. Wah, bahasan nih tendanya hancur. Dingin. Cuaca Sindoro benar-benar sedang tidak bersahabat. Angin bertiup kencang, hujan badai kadang deras, kadang reda, terus hujan lebat lagi. Suhu udara dan hawa dingin benar-benar merasuk tulang. Badai juga merobohkan salah satu tenda pendaki. Barang-barang dibiarkan berhamburan di luar. Keselamatan kami lebih berharga dari sekedar equipment gunung yang di sini seperti halnya barang rongsokan.
Semua penghuni tenda ini mengungsi ke tenda pendaki lain. Serangan hipo sangat mungkin terjadi jika berlama-lama terkena terpaan angin gunung. Bersembunyi di balik tenda rapuh mungkin itu saja yang saya dan teman-teman lakukan. Saya salut dengan Dodi, dalam kondisi badai begini masih saja berkeliaran di luar hanya untuk mengabadikan momen seperti ini. Saya berpikir mungkin level ketebalan tubuhnya untuk menolak hawa dingin lebih kuat dari saya atau yang lainnya. Secara tubuh Dodi paling besar, mungkin lemak di tubuhnya berfungsi secara tepat saat itu. Sepatu, carrier, mantel, baju-baju, jaket tebal basah, semua saya lempar keluar tenda kecil saya. Di luar kabut tebal menyelimuti. Kali ini Rudi yang memberanikan diri keluar tenda dalam kondisi kabut tebal. Bukan tanpa alasan, Rudi mencari Lulu yang katanya masih membawa obat-obatan pribadinya yang belum dikembalikan sedang Rudi mengeluh giginya sakit. Hahaha, ada-ada saja. Lulu, kau di mana? Sakit gigi ini lebih sakit dari hati yang kualami. Kabut semakin tebal, angin bertiup kencang, dan hujan terus mengguyur tempat camp kami. Pendakian ini kami membawa 2 tenda. Satu tenda diisi oleh Rudi, Dodi, dan Wahyu. Dan ini adalah tenda mereka. Kena angin ya? Rupanya mereka sedang memasak air, mau ngopi-ngopi kali mereka. Dikarenakan kondisi basah, kompor pun susah untuk dinyalakan. Logistik utama kan ada di tenda saya. Kenyang apa cuma masak air? Nah, ini tenda saya dan Bu, serta Arsal, salah satu RTPBJ yang gabung kelompok kami. Kami sedang memasak nasi, sialnya di antara kami saling bertanya gimana caranya menanak nasi yang baik. Dengan pengetahuan sok tahu kami, beras pun kami tuang dan dimasak dengan air yang hanya kami kira-kira. Tapi tunggu, kayaknya ada yang aneh dengan masakan kami. Penuh banget beras yang kami masak dan air cepat banget kering, padahal nasi masih keras. Berulang kali kami menambahkan air ke nanakan nasi. Tetap saja air cepat habis dan nasi masih keras. Sepertinya kami memasukkan berasnya terlalu banyak, sedangkan kami lupa bahwa menanak nasi itu butuh air banyak. Ya sudahlah, beras sudah menjadi nasi. Malah kata Bu ini adalah nasi spesial seperti nasi Korea. Nasi yang kalau kita kunyah, kalian masih bisa merasakan kerasnya nasi yang belum matang di dalamnya. Ini mah saya bilang nasi aron alias nasi setengah matang. Selamat menikmati nasi Korea ya Arsal. Benar kata orang, lauk yang paling lezat saat kita makan adalah lapar. Halo teman-teman Fake Traveler, saya lagi masak air panas nih buat bikin kopi. Posisi saya udah kedinginan, hampir sedikit panik nih. Saya ada madu rasa, saya naikin suhu tubuh. Urgent saya minum yang manis-manis, naikin kalori saya dengan makan yang manis-manis biar cepet naiknya suhu tubuh saya nggak kedinginan. Saya makan madu. Rudi saat itu sendirian di tenda. Di saat Wahyu dan Dodi sedang keluar tenda untuk mencari logistik, Rudi yang sedang sendirian berimprovisasi. Dengan setelan merah kancing ketat di atas Alaska 90-an, Rudi seakan mengeksplor potensinya. Saya masak sendirian ditinggal. Yang lain lagi logistik kayaknya. Dingin. Gimana saya menuju tendanya Tommy nih? Susah ini. Dodi dan Wahyu sedang mencari tenda saya untuk mencari logistik. Jarak tenda saya dengan mereka sebenarnya tidak jauh.
Saat Dodi mencari ini pun, suara saya sudah kedengaran keras bercanda bersaut-sautan suara antar tenda pendaki, hanya untuk mengangkatkan badan dan melepaskan penat. Banyak yang kena korban badai ternyata. Wah. Ini tendanya Tommy, Bo dan Arsal. Woi, buka dong, ada tamu nih. Assalamualaikum. Gimana situasi? Aman. Waduh. Kamu jangan macem-macem ya. Tahu lagi masak nasi aja ini. Kamu jangan macem-macem ya. Apa nih? Saya mau minta barteran. Ada bakso, sosis. Nih. Masih ada itu. Nih. Kami aja boleh nih. Ada sebanyak nih. Udah ambil semua dah tuh. Ada makanan, nasi aja kagak. Dah, yuk. Mana itunya? Kopi. Udah bawa. Lu enak ya temennya, kecil-kecil gua empet-empetan, geda-geda. Ojo wae. Loh, ini Punya. Iya, orang gak muat. gua juga sepatu, di luar semua sepatu. Masalah. Sini dong, Kan beginian doang, gak ada yang lain. Lumayan, manis-manis lu gak ada manis kan? Ada ya. Lu pakai sepatu gua. Siapa yang masih jomblo? Saya. Siapa yang butuh kehangatan? Kok cowok yang jawab? Bercanda bersaut-sautan tenda seperti inilah sedikit memberi hiburan kami saat suasana penat badai gunung yang tak kunjung reda. Sementara Rudi yang masih nungguin Wahyu dan Dodi dari tenda saya makin menggigil karena belum mendapat asupan kalori yang seimbang. Udah basah. Besok-besok buat temen-temen yang mau nenda di musim hujan, sebaiknya pilih tenda yang bagus. 2, pilih lokasi tenda yang bagus lah, buat ngangetin juga di dalam tenda, sambil masak-masak di dalam tenda. Wahyu dan Dodi pun tiba dan mereka langsung memasak untuk segera mendapat asupan kalori. Sekarang kita lagi masak mie nih. Nah, ini masukin mie di dalam tenda yang ringkih. Langsung aja nih bumbunya, apa tunggu matang? Oke, aja biar sementara gue pegangin ini karena nestingnya nggak ada pegangannya. Ini Cari namanya masak buat- mie campur aduk langsung. Tendanya udah ambil goyang-goyang. Bisa bukan layu lagi, keluarin dulu. Masakan pun sudah jadi dan mereka bagi rata dan makan dalam kebersamaan gunung. Hal-hal semacam ini tidak pernah kita dapatkan di kota. Rasa sepenanggungan, rasa kebersamaan, sedih, gembira kita nikmati bersama dalam situasi kebersamaan. Kita belajar bahwa menghargai dan bersyukur terhadap apa yang kita miliki lebih penting dari sekedar seabrek dan setumpuk keinginan, serta daftar kegiatan hedonis perkotaan yang selalu menggelayuti alam bawah sadar kita. Ini namanya bakso Sindoro. Apapun jadi, namanya juga digulung. Apapun jadi, nasi keras. Bakso Sindoro. Prosesnya cobain. Oh itu. Ini yang baru direbus. Bikinan teman-teman kita juga. Baik. Dingin-dingin, cuacanya hujan di luar. Makan itu enak banget. Ini nasi apa ini? Ini kalau dilihat film-film Korea kayak gini nasinya nih. Jadi nggak benar-benar jadi. Apalnya lengket-lengket gitu.
Yang penting perut kenyang. Ayo coba ayo. Cukup dua ini. Mau rubuh. Di gunung apapun pasti enak. Angin kencang, hujan, kabut, badai Sindoro masih belum berlalu. Sore pun mulai keperaduannya berganti malam, yang tetap seksi walau diterpa badai. Angin kencang menggoyang tenda kami seperti mau diajak bermain layang-layang oleh sang badai. Badai. Di luar ekspektasi. Ada si Rudi. Tuh yang tiduran si Dodi. Sama sekali di luar ekspektasi. Pasang, ya kebetulan sih dari mulai kita sampai langsung disambut tamu hujan. Terus akhirnya kita buru-buru pasang tenda. Udah gitu Kita datang itu langsung ini, maksudnya pasang tenda kan gak ada istirahat. iya. Dan memang anginnya kenceng banget. Ke arah sini dong. Kenceng banget. Jadi emang posisinya kita pasang tenda dan kebetulan tendanya kita ada trouble juga sih. Pasaknya ada yang ketiup angin dan karena anginnya kenceng. Dan kita pasang tenda cuman basic aja. Flysheet nggak kita pasang, kita biarin ambruk di luar. Rencananya malam ini tuh sebenarnya kita semua anak-anak yang ikut trip masak bareng. Bikin sosis. Kokinya. Jadi karena di luar hujan, jadinya udah cukup di tenda aja. Sambil nungguin sosis. Ya sebatang dua batang, bisa lah. Habis ini baru ngopi. Habis ini, habis tidur sambil. Itu ya. Kondisi tenda karena nggak kepasang flysheet jadinya berembun. Di bagian pojok posisi kita nggak datar ya, jadi agak miring ke kanan karena tanahnya tanah miring ke kanan dan posisinya itu bagian miring kanan itu udah keisi banyak air sih. Tapi nggak apa-apa, yang penting apa, kita nggak kontak langsung dengan angin. Yang kedua, kita nggak kena air hujan. Yang tadi badan kita udah menggigil, yang kita pikir kita bakalan hipotermi, alhamdulillah udah mulai mendingan sih meskipun masih dingin. Mantap, ngebul. Ini tuh belum diisep aja nih, asap udah keluar nih saking dinginnya nih. Tuh, kelihatan kan ya? Mantap. Besok summit. Kita orang kota sekali-kali nikmatin lah kedamaian di atas gunung dengan ya cukup ini aja udah bahagia pasti. Suasana baru di atas gunung, terus teman-teman baru, wawasan baru, itu yang dicari semua orang. Dan di kota itu udah sangat mainstream dan kita tuh kadang-kadang jemu. Di gunung ini kita dapat menemukan diri kita sendiri. Jadi mantap. Bikin kopi atau apa gitu, cuman karena hujan, kondisi dingin, kita udah kecapean sih enggak sih, cuman masalah dingin doang ya. Dingin doang. Karena sepanjang perjalanan tuh dari mulai kita sampai base camp udah disambut hujan. Kita mau berangkat pas di pos Maksi itu kita udah hujanan. Ini emang posisi dingin. Malam semakin larut, hujan masih deras mengguyur. Tenda yang saya tempati bersama Bo dan Arsal sangat berantakan dan air masuk ke tenda kami yang juga tidak terpasang flysheet karena terpaan badai. Tapi Bo masih bisa terlelap meski saya lihat sleeping bag yang dipakainya terlihat sedikit basah. Tenda banjir.
Seperti inilah dalam tenda yang saya tempatin. Tisu pun saya pakai untuk menyerap sedikit air besar. Sleeping bag saya pun tak lepas dari kebasahan tenda kami yang tidak memakai flysheet. Mata saya susah sekali terpejam dalam kondisi basah dan dingin seperti ini. Bunyi titikan air yang jatuh ke nesting yang saya pakai untuk menampung bocor seolah menjadi orkestra kesenduan, dan sakit hati yang mendalam memekakkan telinga pemberontakan setajam melodi-melodi musik underground yang sedang kesurupan memainkan tiap chord nadanya. Air menyelinap di sela-sela kain tipis bak perasaan yang sedang disisipkan ke dalam hati secara pelan-pelan tapi langsung menusuk jantung. Tapi itu semua tidak berlaku bagi Bu. Bu masih nyenyak memeluk angan di tengah kebisingan orkestra kegilaan yang sedang menggelar konser malam ini. Cool man. Ngantuk dan kurang tidur, saya masih bingung harus ngapain. Apakah saya tetap ikut summit nanti jam 4 pagi dengan kondisi menggigil di dalam tenda dan pakaian seadanya? Suasana di luar masih hujan terus. Ini gue yakin sih gue kayaknya gagal muncak. Ini pengalaman pertama sih, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sini, bahwa prepare itu sangat penting gitu. Yang pertama kita lakuin, kita langsung masak mie buat nyari hangat. Alhamdulillah mie udah kemakan. Terus kita ada rencana untuk makan ronde kedua. Kentang utuh belum kita cuci, buncis sama toge kita masak di air bekas mie, cuman kita kasih bumbu masako doang. Ya nggak masalah sih yang namanya untuk survive. Kita ini dalam keadaan darurat nih, mau keluar benerin tenda hujan, mau minta kemana-mana juga hujan, katanya sama aja nggak terasa dinginnya. Lama kan ngabisin gas nih. Apa lah, ada hawa hangat soalnya di sini. Kalau nggak ini nggak bakal ada hawa hangat. Lumayan. Ini gua aja tidur cuma pakai celana kolor, semuanya basah, celana panjang basah, nggak bawa ganti, jaket basah, nggak ada ganti, badan menggigil semalaman. Ini kayaknya kalau dipaksain juga nggak bagus juga. Ini kayaknya gue harus bisa nerima pengalaman gue untuk bisa muncak di ketinggian di atas 3000 mdpl. Kayaknya harus pupus sampai di pos 3. Gue sih nggak yakin, kalaupun gue paksain, gue takutnya hipotermia atau apa gitu ya, karena bener-bener itu bener-bener cuma pakai celana kolor, celana panjang basah, jaket basah, semua basah, tas basah, sepatu basah. Agak kecewa sih, tapi ya mau gimana lagi. Posisi kita bertiga sampai menggigil karena anginnya kencang. Kondisi Bo, Tommy, ya kita nggak tahu, moga-moga mereka baik-baik aja. Badai nggak kelar-kelar. Di kawan-kawan semua, mendaki gunung itu tidak semudah apa yang kita pikirkan, tapi juga nggak sesulit apa yang kita pahami, apa yang benar terjadi. Gagal muncak. Cuaca tidak bersahabat, badai, hujan terus sampai pagi ini. Woi, aduh. Ngeri. Aduh. Ngeri rubuh aja nih. Kita tidur aja sibuk. Sibuk ini pules banget ini. Pules banget ya dari semalam, kita kagak bisa tidur. Ya begitulah, janganlah sampai melawan alam. Intinya kan itu kan, kita sesuai juga dari kemampuan
badan kita gitu. Ini kayak hujan lagi, turun lagi, kayak gini aja terus dari semalam, badai. Dodi kencing. Aduh, gue juga mau kencing jadinya. Gimana tidur semalam? Nyak-nyakin badan pegel. Fajar pun menyapa di tengah kabut tebal, hujan dan angin kencang yang masih menggelar hajatnya. Hujanan gak semalam? Saya memutuskan dini hari tadi untuk tidak ikut summit BPJ, dan ternyata teman-teman Fake Traveler mengambil keputusan yang sama meski keputusan pada individu masing-masing. Saya dengar beberapa dari teman BPJ mencoba summit, tapi mereka pun gagal muncak dan hanya sampai di pos Sandra dikarenakan badai lebih kencang lagi di atas. Mendaki itu bukan hanya soal ke puncak. Puncak hanyalah bonus. Mendaki untuk kembali. Itu yang paling penting. Gantian si Ludi sekarang. Apa keseninya sih ngerekord orang kecil. Lebih enak lagi kalau misalnya lu berak. Udah jadi PR nih si Loro. Ya, banyak PR yang harus kami selesaikan. Pertama, kami belum bisa memenuhi portofolio summit gunung di atas 3000 mdpl yang sudah saya jelaskan di tengah video. Kedua, PR kami adalah terus belajar memahami alam dan prepare apa saja yang harus dipersiapkan sebelum kami menjamah alam untuk menikmatinya. Ketiga adalah soal kutukan yang saya bahas di awal video. Berhati-hatilah mengeluarkan statement pribadi yang berhubungan dengan alam. Ketika dulu saya pernah berujar saya bukan anak gunung ketika ada teman yang mengajak hiking ke gunung, kata-kata itu berbalik ke saya bahwa ternyata saya sangat mencintai gunung dan segala yang menyertainya. Dan sindero ini bagi saya adalah sebuah hukuman dan kutukan bagi saya bahwa ketika kita mencintai sesuatu apalagi dahulu kita sempat menyepelekannya, jangan harap kita langsung bisa merasakan keindahannya begitu kita sudah mencintainya. Pahami dulu baru kita bisa menyatu dengannya. Niscaya alam akan membalas dengan keagungan yang dimilikinya jika kita ikhlas dengan peraturan yang dibuat alam. Dan dengan ini pula saya terima dengan kerendahan hati kutukan gunung ini dan saya tetap bangga dengan apa yang diberikan alam dan gunung serta yang ada di dalamnya, baik dan buruknya. Saya tetap bangga. Saya tidak akan meminta kalian untuk mensubscribe channel saya, kecuali jika kalian benar-benar suka. Akhirnya, selamat menikmati alam, dan jangan lupa dijaga. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Hairut. Ya. Bye. Yuk. Ayo, Bo. Dengar baik-baik Senyum, Bo. alam Hujan lagi, bro, ya. raya menyapamu. Mantap pakai jas Bergegaslah hujannya. berkemas Iya. dan carilah arti hidup. Cuman ada kabut sih. Tak akan kau lihat negeri Tanwai, ini kucing lagi di alam. di layar kaca ataukah
marmur. Petualangan memanggilmu untuk kalahkan rasa takut. Pergilah untuk pulang, menghilanglah dan temukan makna sebuah perjalanan. Tanpa beton dan atap, hari kita tetap indah. Dimanapun kita berpijak, negeri ini adalah rumah. Menanti mentari terbit tengah cangkir kopi dan persahabatan. Sebelum kita nanti ke pendakian ke Sindoro, Traveling itu bahasanya baru-baru ini aja. Kalau dulu mah tengah hujan besar kita tetap bisa nyalin api. kok kayak Goku badannya Bang. Biasanya kalau hujan gitu resiko hiponya tinggi. CP BPJ Ciu. Ini ada yang modus satu nih. Ah, ini juga sama nih modus nih. Petigenya kalau ini yang modusnya. Berhasil dapat 3. Pagi guys. Kita di dalam tenda nih. Cuaca buruk banget di sini. Sepatu basah, baju basah. Hanya yang kering yang nempel di kita aja nih yang kering nih. Ya, sebisanya saya mawar. Saya awalnya cuma ikut-ikutan jalan buat bahasa borak. Saya jadi bang, saya tadinya anak baik bang. Bener bang, anak soleh. Diajarin dia, bener. Ikut-ikutan doang tadi. Malah ditangkap. Pos gorengan. Pos 3. Di sini lu punya. Efek traveler ke Sindoro.